Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Semuanya sehat. Sekarang coba kalian cek apakah ada dari teman kalian maupun dari sisi kanan atau sisi kiri yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Berarti hari ini kita lengkap. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita dan ajaran kita masing-masing. Nah, sekarang angkat kedua tangan kalian seperti ini. Tundukkan kepala kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kita lebih semangat hari ini belajarnya, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia yang berjudul Garuda Pancasila. Ada yang hafal? Dalam hitungan ketiga, mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak, jadi sebelum masuk ke materi, izinkan Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga Pancasila dengan benar. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan kemarin? Ya, jadi pertemuan kemarin itu kita membahas tentang nilai-nilai pada Pancasila. Ayo anak-anak, sekarang buka bukunya halaman 39. Di sana ada teks ya. Teksnya itu berisi, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup. Akan tetapi, ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Jadi anak-anak, salah satu manfaat tumbuhan itu untuk makhluk hidup yaitu untuk menyediakan oksigen untuk kita bernapas. Coba kalian lihat pada gambar berikut ini. Tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Salah satu yang dihasilkan dari fotosintesis itu yaitu adalah oksigen atau yang sering orang bilang itu O2. O2 inilah yang dipakai manusia dan hewan untuk bernapas. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita akan terjadi proses di dalam tubuh kita. Lalu tubuh kita akan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida atau CO2. Ketika kita mengeluarkan karbon dioksida, tumbuhan itu akan menyerap lagi karbon dioksida tersebut. Nah, karbon dioksida tersebut
dipakai oleh tumbuhan lagi untuk proses fotosintesis, dan seterusnya lagi nih. Sekarang ibu minta coba kalian buat beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4 orang seperti biasa. Lalu kalian tuliskan apa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup sesuai diagram yang ada di buku. Silahkan kalian kerjakan ya anak-anak. Akan ibu beri waktu 15 menit. Apakah tugasnya sudah selesai anak-anak? Sudah? Siapa perwakilan dari salah satu kelompok yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusi kalian? Silakan kepada kelompok 1. Bagus, tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Selesai presentasi kelompoknya. Alhamdulillah, anak-anak ibu pintar dalam mencari apa saja manfaat dari tumbuhan. Seperti salah satu yang disampaikan dari kelompok tadi, manfaat tumbuhan salah satunya adalah sebagai sumber makanan. Nah, jadi tumbuhan itu bisa juga kita manfaatkan sebagai makanan seperti sayur-sayuran, seperti buah-buahan yang dapat kita makan, seperti padi yang bisa kita olah jadi nasi. Ya, nah, tadi ada juga yang menyebutkan tumbuhan itu penghasil oksigen. Nah, seperti apa yang sudah ibu sampaikan tadi, manusia atau hewan itu bernapas dengan oksigen. Selanjutnya coba kalian buka buku halaman 41. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Coba kalian baca ulang teks tersebut pada halaman 2-3. Akan ibu beri waktu 5 menit. Sekarang coba kalian lihat atau baca paragraf pertama. Nah, di situ kita diminta mencari kesimpulan. Ada yang tahu apa itu kesimpulan? Jadi, anak-anak, kesimpulan itu adalah intisari dari suatu uraian ataupun pidato ataupun semacamnya. Jadi, untuk membuat kesimpulan yang baik dan benar, kita harus mengetahui apa sih ciri-ciri dari kesimpulan tersebut. Yang pertama, ciri-ciri dari kesimpulan adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca itu harus jelas. Intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata yang baku. Dan yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Apakah paham mengenai materi kesimpulan? Alhamdulillah ibu harap paham semua ya anak-anak ya. Jadi terus kita memasuki pembelajaran mengenai Pancasila. Coba kalian buka lagi bukunya pada halaman 43. Nah, di situ coba kalian pahami sila Pancasila. Sudah. Ibu ingin bertanya, apa sih lambang Pancasila? Iya betul. Jadi lambang Pancasila itu adalah burung garuda. Coba sekarang kalian simak hal yang akan ibu sampaikan berikut. Disimak ya anak-anak. Nah, bunyi Pancasila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Jadi, Pancasila itu menurut Muhammad Yamin
Pancasila bagi negara Indonesia adalah berasal dari kalimat panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi atas dasar ataupun peraturan tingkah laku yang penting ataupun baik. Sekarang masuk ke sila pertama. Nih, sila pertama itu lambangnya bintang, yaitu bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu bisa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang kedua saling toleransi beragama, yang ketiga kerukunan antar umat beragama, yang keempat tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, dan yang terakhir menjalankan perintah agama masing-masing. Terus yang kedua, bunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu lambangnya apa sih? Iya, lambangnya itu adalah rantai. Nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapapun tanpa memandang sara. Yang keempat, bersikap adil kepada siapa saja. Dan yang kelima, tidak semena-mena kepada orang lain. Terus, sila ketiga, bunyinya itu adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya apa sih? Iya, lambangnya itu pohon beringin. Nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita terapkan, yang pertama, bangga dengan dan cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Tiga, menjunjung persatuan dan kesatuan. Keempat, selalu menjaga kerukunan antara anggota keluarga. Dan yang kelima, semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Terus sila keempat, Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama, menghargai hasil musyawarah. Yang kedua, menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, menghadiri rapat bersama teman-teman di kelas. Yang keempat, tidak boleh memaksa kehendak kita kepada orang lain. Dan yang kelima, melakukan keputusan bersama-sama dengan tanggung jawab. Terus, sila Pancasila yang terakhir yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang misalnya bersikap adil kepada semua teman di sekolah. Yang kedua, tidak menggunakan hak milik orang lain. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang keempat, berperilaku yang adil harus diterapkan di segala lingkungan, maupun lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga, dan yang lain-lain. Terus yang terakhir, yang kelima, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Jadi itu tadi hal atau materi tambahan yang Ibu sampaikan. Sekarang coba kalian cari 3 contoh sila ketiga Pancasila di luar contoh Ibu tadi ya. Apakah bisa? Sudah? Oke. Sekarang Ibu minta perwakilan siswa maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Ada yang mau? Ya, silahkan untuk Laila. Beri tepuk tangan kepada Laila. Jadi, itu tadi materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau materi yang Ibu sampaikan tadi kurang jelas? Bisa saja kalian tanyakan. Ada yang ingin bertanya, anak-anak? Tidak ada? Oke, anak-anak. Jadi Ibu harap ya kalian semua paham untuk materi hari ini. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian.
kalian. Jadi kita hari ini membahas tentang apa saja sih? Jadi kita hari ini membahas tentang kesimpulan. Tentang apa itu kesimpulan, apa ciri-ciri kesimpulan. Terus juga kita hari ini belajar tentang nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai sila Pancasila. Sekarang Ibu akan memberikan tugas rumah pada kalian. Coba kalian buka buku halaman 43. Di situ ada gambar, tentang amati gambar di bawah ini. Lalu tuliskan isi cerita masing-masing. Nah, jadi anak-anak bisa berdiskusi dengan temannya di rumah, orang tua ataupun saudaranya. Apakah anak-anak sudah siap untuk pulang? Sebelum pulang, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Dalam kehitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak, masak sabiji diurung bari-bari, gelepak mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya jang lupa, bengkok dimakan api, apinya jang lupa. Nang mana betis kutung, dikitipi dawang, nang mana betis kutung, dikitipi dawang. Oke. Sekarang anak-anak duduk dengan rapi. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Coba angkat tangannya seperti ini, tundukkan kepalanya, lalu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya hari ini ya anak-anak. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.